Berjumpa kembali dengan Momon. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang mengisahkan tentang seorang spionase atau mata-mata dari negeri Rusia, di mana ia dididik khusus di sekolah mata-mata, dan dia harus mendedikasikan dirinya untuk negara, harus rela mengorbankan dirinya, bahkan tubuhnya, demi sebuah informasi. Ini adalah Katia, nama aslinya Dominika. Saat ini dia sedang menjalani pendidikan spionase, di sekolah spionase milik Rusia. Bukan kehendaknya Dominika masuk sekolah agen spionase, dia terjebak dalam dilema kebutuhan ekonomi, dan inilah kisahnya. Dominika berasal dari keluarga kurang mampu, ibunya sakit-sakitan, ia merupakan seorang balerina, juga sekaligus sebagai bintangnya. Pada suatu ketika, Dominik mengikuti sebuah pergelaran. Dia begitu terlihat cantik dan anggun, penampilannya sangat memukau, sampai pada suatu penampilan berpasangan kejadian nahas menimpa Dominik, entah disengaja atau tidak kakinya terinjak, dan betisnya patah. Muncul keputusasaan dalam dirinya, karena kakinya tidak memungkinkan, sampai suatu ketika pamannya datang, dan memberikan sebuah rekaman dan sebuah amplop, serta menawarkan jika Dominik membutuhkan supaya menghubungi dia. Dan rupanya isi dari amplop itu berupa foto dan rekaman perselingkuhan pasangan balerina Dominika, yang sekaligus juga pacarnya, yang kemudian Dominik menyaksikan sendiri, dan karena emosi menghajar mereka, saat mereka sedang melakukan titik-titik di kamar mandi. Karena ketakutan sudah menganiaya, dan bingung atas biaya hidup, Dominik mendatangi pamannya. Dominik diminta pamannya untuk mendekati seorang pengusaha, bernama Dimitri. Awalnya Dominik menolak, namun akhirnya bersedia. Perlengkapan disediakan, dan tugasnya menukar handphone milik Dimitri. Skenario pun berjalan. Dimitri tertarik, karena telah mengenal Dominik dalam acara pertunjukan balerina, mereka akhirnya ngamar. Dan adegan ranjang pun tak terhindarkan. Namun, saat Dimitri sedang dalam keadaan puncak nikmat, Dimitri tiba-tiba dijerat lehernya oleh seorang, hingga tewas di atas tubuh Dominik yang aduhai. Dominik kemudian dibawa oleh si pembunuh, dan pembunuh itu rupanya seorang agen SVR, yaitu agen intelijen Rusia. Dari situlah awal Dominik kenapa berada di sekolah mata-mata Rusia. Selain itu pamannya rupanya seorang agen SVR juga, yang merekomendasikan Dominik. Di sekolah ini Dominik dilatih berbagai keahlian, mulai dari teknologi termasuk senjata, juga bagaimana merayu musuh dengan menggunakan kecantikan. Suatu ketika, para siswa diperintahkan praktek dengan melayani kadet tentara di kamar masing-masing. Saat praktek rayuan, Dominik tanpa diduga menyerang kadet yang jadi pasangannya hingga berdarah-darah, karena merasa ia diperkosa si kadet. Atas kejadian tersebut, petinggi sekolah mengadakan rapat. Paman Dominik tetap membela Dominik. Dominik kemudian dipanggil sang kepala, mempertanyakan kejadian. Satu jawaban Dominik bahwa tugasnya adalah membela negara. Di kelas, sang guru meminta Dominik mempertanggungjawabkan dengan meminta ia melayani si kadet. Dominik dengan emosi membuka pakaian, dan duduk di atas meja dengan telanjangi bulat. Disaksikan siswa lain, si kadet sudah menurunkan celananya, sayang timunnya tidak mau bangun. Berakhir pelajaran, Dominik dipanggil guru, kemudian sang guru menyampaikan Dominik akan melakukan perjalanan ke Budapest untuk sebuah pekerjaan. Pamitan ke ibunya, Dominik kemudian pergi menemui sang paman. Setelah sebelumnya sang paman menelpon dia, dan Dominik mendapat tugas untuk memata-matai seorang agen CIA, bernama Nat, dan membawanya ke Rusia. Kemudian Dominik pergi ke Budapest, dia ditempatkan di sebuah rumah, dan di situ sudah ada satu agen bernama Marta, yang akan jadi teman serumahnya.
Martha kemudian mengarahkan Dominic untuk menemui seorang agen lain bernama Boris. Bertemulah mereka, dan Boris mengarahkan supaya Martha memantau Nat di sebuah tempat renang, yang biasa Nat aktif di situ. Dominic kemudian merubah warna rambut, besoknya dia mendaftarkan diri menjadi pelanggan kolam renang, dan nama yang dia pakai adalah Mama asli bukan nama samaran. Dan benar saja, di kolam renang, Dominic berpapasan dengan Nat, dan saat pulang Nat seolah menungguinya. Mereka kemudian akrab bicara, bahkan Nat menebak Dominic dari Rusia, dan Dominic mengiyakan. Saat renang di hari berikutnya, Dominic sedikit kecewa karena penjaga mengatakan kartu nama Dominic hilang, dan harus mendaftar ulang. Dan rupanya Natlah yang mencurinya. Ia membawa kartu tersebut ke kantor CIA, mengecek siapa Dominic. Kehilangan kartu menjadi kesempatan buat Dominic. Ia mencurigai Nat, dan meminta bantuan kepada Boris supaya memasukkannya pada suatu acara yang diadakan Kedutaan Amerika. Dan tibalah waktunya, Dominic sudah berada di lokasi. Di situ ia melihat Martha sedang bersama seorang senator Amerika. Kemudian dia juga bertemu dengan Nat. Dominic menanyakan juga kartunya apakah diambil Nat. Nat pun tidak mengelak dan mengakuinya. Dominic pulang lebih awal, masuk ke kamar Martha, seperti mencari-cari sesuatu, dan benar saja dia menemukan beberapa dokumen. Sepertinya Dominic curiga dengan keakraban Martha dengan senator Amerika. Setelah itu segera Dominic keluar, dia khawatir Martha datang, dan memang beberapa saat kemudian Martha tiba. Hari berikutnya Dominic membuat janji dengan Boris di sebuah klub malam. Boris kayaknya tertarik dengan Dominic. Dominic mengelus-elus celana Boris bagian anunya, tapi kemudian dia mengejek kemaluan Boris kecil. Boris marah dan satu pukulan mendarat di mata Dominic. Setelah kejadian itu, Dominic bukannya pulang, ia malah mendatangi kediaman Nat. Dengan bermodal mata lebam, Dominic diterima masuk oleh Nat dan masuk ke rumahnya. Di dalam Dominic ditanya kenapa matanya lebam, Dominic hanya menjawab terpeleset di kolam renang. Dominic mendekati Nat, akan menciumnya, namun Nat menghindar. Entah apa yang dicari Dominic, siangnya ia mendatangi rumah Nat yang sedang kosong. Dominic masuk, seperti mencari-cari sesuatu, dan sebuah gelas bekas minum dia ambil dan dimasukkan ke tasnya, lalu pergi. Sampai di rumah, pamannya susah menunggu bersama Martha, kemudian pamannya menanyakan perkembangan terkait spionase yang ditugaskan. Dominika memberikan penjelasan dan gambaran bahwa saat ini dia sudah dekat dengan target, hanya ada suatu permintaan dari Dominic. Ia butuh uang untuk satu tujuan yang harus ditransfer ke Bank Siena. Sang paman menyanggupi. Paman Dominic pulang, dengan nada emosi. Martha meminta Dominic jangan mengganggu si senator yang saat ini dekat dengannya. Dominic saat ini berada di Bank Vienna. Lewat pertolongan seorang karyawan ia membuka sebuah rekening, sementara Martha meminta bantuan Boris menghilangkan Dominic. Dominic sudah pulang, masuk ke rumah, mencari Martha, namun saat ke WC, dia melihat Martha bersimbah darah di bak mandi. Kemudian muncul laki-laki yang merupakan agen SVR, yang ditugaskan membunuh Martha. Sementara Nat, di kantornya sedang mencari-cari data Dominika. Dominic mendatangi rumah Nat, kesempatan itu dimanfaatkan Nat menanyai apakah agen SVR, Dominic mengakuinya. Nat mencoba merayu agar Dominic mau menjadi agen CIA, Dominika pun mau. Dominika akhirnya menginap di rumah Nat. Malamnya Dominic terbangun, mendatangi Nat yang tidur di sofa.
dan terjadilah hubungan B-A-D-A-N alias badan. Keesokan harinya Dominic dibawa ke kantor CIA, di sana dia tes menggunakan alat tes kebohongan, ditanyai berbagai hal terkait kesediaannya menjadi agen CIA, dan hasil tes tidak ada yang meragukan dari jawaban Dominic. Kemudian satu tugas diemban Dominic. Tugas pun dimulai, Dominic datang ke London, dia memasuki suatu tempat minum-minum, kalau di kita namanya warkop. Yang lebih membingungkan Boris pun ada di situ. Kemudian sebentar datang senator Amerika, yang bernama Stefani. Stefani didatangi Dominic, dia mengaku tidak mengenal Dominic. Dominic menjelaskan bahwa dia utusan di mana sebelumnya Stefani membuat janji bertemu di situ dengan seseorang. Rupanya harusnya yang bertemu adalah Martha. Rupanya pertemuan adalah transaksi, di mana Stefani akan menukar informasi dalam beberapa disk dengan uang sebesar $250.000. Mengaku untuk mengecek kebenaran isi disk, Dominic pergi ke sebuah ruangan, tapi bukannya mengecek, Dominic justru menukar disk dengan disk yang telah disediakannya. Disk berhasil ditukar, dan Dominic kembali ke ruangan mengatakan disk sudah benar, lalu Dominic dan Boris pergi, sedangkan Stefani diminta menunggu di situ selama 1 jam. Stefani keluar, dia menunggu dan tengok kanan kiri, melihat seseorang dia lalu memasukkan uang ke sebuah tong. Namun, karena tidak fokus, dia berjalan ke tengah jalan, dan sebuah mobil menabraknya. Di lain tempat, Boris mendapat telepon dari bos SVR, yaitu Egorov, yang mengatakan Stefani tewas, dan Dominika harus dibawa ke Rusia. Nat pun mendapat info terkait Stefani. Nat mengkhawatirkan Dominic, entah info dari siapa ia menyusul ke bandara. Dominic telah sampai di bandara, mereka beriringan masuk untuk antre menuju pesawat, tapi tiba-tiba Nat muncul. Dominic yang melihat Nat segera memberi kode bahwa Nat jangan mengejarnya. Dominic dengan pengawalan dibawa ke kantor SVR, dia diikat di sebuah kursi. Muncul seorang perempuan dengan 2 pengawal laki-laki. Perempuan itu menanyakan, apakah Dominic telah membocorkan terkait dengan Stefani. Dominic mengatakan tidak, lalu ia disiksa dengan siraman air semalaman. Pertanyaan yang sama hari berikutnya, jawaban Dominic sama, dan kemudian siksaan yang dia dapatkan. Dan terakhir sebuah pistol diarahkan, jawaban Dominic tidak berubah, karena mungkin percaya akhirnya perempuan itu menyerahkan Dominic ke pamannya. Pamannya pun percaya, kemudian Dominic ditugaskan kembali ke Budapest, melanjutkan tugasnya, sebelum pergi tidak lupa ia menjenguk sang ibu. Dominic sudah berada di Budapest, dan pertama yang ia temui adalah Nat. Tidak terbaca apa sebetulnya yang menjadi agenda utama spionase Dominic. Kepada Nat, ia menceritakan kejadian, lalu keduanya melepas rindu. Tengah malam Dominic terbangun, mencari Nick, dan saat ke dapur, Nat dalam posisi terikat dan terkulai akibat siksaan. Rupanya agen SVR pembunuh yang melakukannya. Dominic seolah tidak terpengaruh, justru ikut mengikat Nat. Dan pada satu kesempatan, tiba-tiba Dominic memukul agen pembunuh sampai terkapar, tapi dia bangun menyerang perut Dominic dengan pisau. Nat pun membantu, perut Nat pun sama kena sabetan. Beruntung Dominic mampu menyebarkan pisau ke kaki agen pembunuh, yang lalu Dominic membunuhnya.
Dominic dan Nat sudah berada di rumah sakit, saat ini mereka dalam perawatan. Dominic kemudian kabur dari rumah sakit, ia mendatangi kantor kedutaan Rusia, sesuai permintaannya ia bertemu dengan duta besar. Kepada duta besar, Dominic dengan memaksa meminta disambungkan dengan Egorov, dan setelah terkabul, Dominic menyampaikan pesan melalui telepon kepada Egorov, pesannya apa terus disimak. Dan inilah Dominic, dalam posisi di borgol dan pengawalan dia dibawa ke sebuah bandara. Dan di situ ada Nat, rupanya akan terjadi pertukaran tahanan antara pemerintah Amerika yaitu Dominic, sementara dari pemerintah Rusia belum diketahui. Dan ternyata pamannya, sebetulnya apa yang terjadi? Ternyata pamannya telah terbukti membelot kepada pemerintah Amerika, dengan berbagai bukti, pamannya susah tidak mengelak, dan agenda Dominic sebenarnya adalah mencari pembelot itu, dan saat menelpon kepada Egorov rupanya Dominic menyampaikan informasi pembelotan itu, entahlah komitmen apa antara Dominic dan Nat sehingga Dominic jadi tawanan Amerika. Dominic dan pamannya berpapasan saat penukaran, berlalu, tiba-tiba pamannya terjungkal, karena sebuah peluru penembak jitu menembus kepalanya, Dominic pun lari ke helikopter dan meninggalkan Budapest. Dominic telah kembali ke Rusia, ia mendapat penghargaan dari negara atas jasanya membongkar pembelot, ia kembali ke ibunya dan hidup dengan tenang. Demikian rangkuman film ini mudah-mudahan menghibur. Sampai jumpa.